siang kuliah. Selamat siang Bu Tina. Apa kabarnya hari ini kuliah? Alhamdulillah masih semangat meski sudah belajar dari tadi pagi Bu. Berarti masih semangat ya ini ya? Semangat Bu. Nih, saya dengar-dengar kuliah itu hari ini mau melakukan coaching apa ya? Iya Bu, hari ini saya ada coaching dengan Bu Fitri Bu. Apa ini apa ya? Persiapan yang sudah kuliah siapkan itu apa itu? Untuk Saya coaching sudah ini? menyiapkan waktu saya sepenuhnya hari ini buat Bu Fitri Bu. Selain itu saya juga sudah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Fitri agar beliau itu bisa mengungkapkan apa yang jadi masalahnya dan bersama-sama mencari solusi. Oh, berarti mencari solusi gitu Iya. ya. Terus dari persiapan ini, kompetensi-kompetensi yang apa ya ingin kuliah kembangkan itu kompetensi yang gimana itu? Dari 3 coaching itu ada 3 kompetensinya Bisa. Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran yang penuh. Kalau bisa nanti 3-tiganya ingin saya kembangkan Bu. Berarti udah disiapkan semua ya Bu ya? Iya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan kompetensinya itu ya Bu ya. Harapan saya dengan menggunakan 3 kompetensi itu Bu Fitri selaku coach saya bisa terbuka mengungkapkan unek-uneknya kepada saya Bu. Terus dari ketiga tadi kompetensi yang Ibu Lia sampaikan itu Bu Lia mau memfokuskan kompetensi yang mana? Seperti Untuk fokus saya ingin ke mendengarkan dengan aktif Bu. Penuh dengan rasa, bagaimana saya bisa memunculkan empati saya saat nanti bercoaching dengan Bu Fitri Bu. Terus harapan atau indikator yang ingin dikembangkan saat coaching itu apa? Harapannya seperti itu Bu. Harapan saya itu nanti setelah coaching bersama saya Bu Fitri bisa menemukan solusi dan bisa lega minimal setelah mengungkapkan unek-uneknya kepada saya Bu. Berarti harapannya di sini Bu Lia itu bisa apa ya membuat si coach Bu Fitri ini nanti bisa mengeluarkan ide ya atau Iya. solusinya sendiri Iya. seperti itu ya Bu Lia ya. Terus selanjutnya saya minta izin boleh Bu Lia untuk Boleh. mengikuti coaching Boleh, dengan itu yang Bu saya Fitri. harapkan Bu, Oh, biar iya. saya bisa tahu kelebihan dan kekurangan saya Bu. Berarti saya minta izin ya Bu untuk boleh. mendengarkan di sini ya. Saya panggil Bu Fitri. Oh ya silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Fitri, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Iya, gimana? Ada apa nih? Apa yang berceritakan kepada saya hari ini nih Bu? Ya, sebelumnya minta maaf ya Bu, saya mau minta maaf, waktunya sebentar, Jadi gini ya Bu, saya itu mau bercerita tentang apa yang sedang saya alami saat ini Bu. Jadi saya itu sedang bingung karena anak-anak di kelas saya itu untuk motivasi di ekstrakurikulernya itu masih rendah Ibu. Seperti itu, jadi mereka itu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu kayak setengah-setengah, kayak kurang berminat lah intinya seperti itu Ibu. Jadi masalah Bu Fitri itu siswanya kurang termotivasi untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah gitu ya Bu ya? Jadi harapan saya itu anak-anak itu nantinya bisa tergugah lagi lah Bu untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Terus harapan Ibu nih dari habis ngobrol-ngobrol sama saya itu harapannya apa ini Bu? Jadi harapan saya nanti saya akan menemukan solusi atau jalan keluar agar anak-anak itu lebih berminat untuk menyalurkan bakat dan minatnya ya dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan lebih banyak lagi yang mengikuti kegiatan ini Ibu. Jadi Bu Fitri ingin mendapatkan solusi bagaimana memotivasi anak didik Ibu di sekolah yang masih memiliki motivasi mengikuti ekstrakurikuler yang masih rendah. Betul Ibu. Gitu ya Bu ya. Terus dalam hal ini apa yang membuat siswa-siswanya Ibu itu kurang minatnya terhadap ekstrakurikuler? Nah itulah Bu Lia yang masih menjadi pikiran saya nggih.
anak-anak itu kurang minat itu jawabannya karena mereka itu merasa capek ya, karena pulang sekolah harus mengikuti kegiatan lagi seperti itu. Kemudian ada juga yang menjawab, saya pulang sekolah kan mau membantu orang tua gitu Bu. Ada lagi anak yang menjawab, nanti sepulang sekolah saya kegiatan ngajinya itu siang Bu, bukan sore gitu. Jadi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mereka itu beranggapan jadi banyak alasan lah intinya, kayak kurang berminatnya dengan alasan mereka itu loh Bu. Jadi anak-anak itu kurang termotivasi untuk mengikuti ekskul karena capek, karena ngajinya sore, karena harus membantu orang tua. Begitu ya Bu ya? Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, ekstrakurikuler apa aja yang di sekolahannya Ibu itu? Nah, sebenarnya sekolah sudah menawarkan banyak pilihan Ibu, karena untuk mengakomodir bakat dan minat anak yang berbeda-beda itu ya. Dari kegiatan olahraga saja ada beberapa cabang, contohnya kayak misalnya di atletik ada lari, lomba tinggi, lomba jauh, tolak peluru seperti itu. Kemudian di seni ada seni kayak anyam gitu, ada seni lukis, juga ada seni tarik suara maupun kayak nyanyi seperti itu Ibu. Kemudian untuk ini keagamaan ada juga di kegiatan tahfidz, ada pula kegiatan kemerapaukaan untuk melatih kepribadian anak-anak Ibu, biar anak itu menjadi lebih mandiri seperti itu, juga disiplin nantinya. Jadi kegiatan ekskul di sekolahnya Ibu itu sudah bermacam-macam sebenarnya ya Bu ya, dan sudah sesuai dengan bakat minat siswa di sekolahnya Ibu sendiri juga ya. Terus di lain sisi nih Bu ya, apa usaha yang sudah Ibu lakukan untuk membuat anak berminat untuk mengikuti ekskul di sekolah? Jadi gini Bu, agar anak-anak itu punya minat dan keinginannya itu, jadi saya dorong mereka itu dengan salah satunya dengan menceritakan atau menampilkan prestasi-prestasi dari kakak kelas mereka itu yang terdahulu ya sama yang sekarang-sekarang ini, agar mereka itu yang sering maju, maksudnya yang berprestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, atau bahkan kayak kemarin ada yang masuk ke tingkat provinsi itu Ibu. Dan kemarin juga kegiatan maksi ada yang mewakili kabupaten untuk maju ke tingkat provinsi ini ya Bu ya. Dari kegiatan Popda pun sebenarnya ada juga yang bisa dibanggakan lah intinya seperti itu. Jadi alhamdulillah mendapatkan prestasi lah, bisa maju ke tingkat kabupaten dan provinsi seperti itu Bu. Jadi Bu Fitri ini sudah menceritakan beberapa prestasi yang sudah diraih oleh kakak-kakak kelas di sekolah, dengan harapan bisa memotivasi siswa di sekolah ya Bu ya. Betul Ibu. Selain menceritakan tentang prestasi kakak-kakak kelas ini, hal apa yang sudah dilakukan Bu Fitri agar anak Bu Fitri itu minat dan mau mengikuti ekskul di sekolah? Ya, jadi saat ini saya juga lebih ke orang tuanya siswa nih Bu, orang tua siswa, agar orang tua itu bisa ikut memotivasi putra putrinya untuk mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini Bu. Dan orang tua sebenarnya mereka itu sudah welcome loh Bu, sudah mensupport ya, karena para orang tua juga menghendaki dari pihak sekolah itu untuk lebih memotivasi lagi. Artinya orang tua siswa sebetulnya sudah dengan senang hati kalau anaknya itu mengikuti kegiatan ekstra daripada di rumah mungkin main atau nggak ada kegiatan yang positif lainnya seperti itu Bu. Baiklah, kalau dari rentang 1 nih Bu ya sampai 10, tingkat keaktifan dan ketertarikan siswanya Bu Fitri itu terhadap ekskul ini berapa? Ya di sini yang saya gambarkan ya, karena saya mendata di kelas saya itu kurang lebih baru separuhnya Ibu ya, kurang lebih ada di tentang 5 lah Bu. Terus kan tadi di tentang 5 nih, hambatan atau kendala yang akan Ibu temui, yang akan Ibu dapati di sekolah dalam memotivasi siswa untuk mengikuti ekskul ini kira-kira apa? Untuk memotivasi hambatan itu yaitu karena kegiatan ekstrakurikuler ini kan siang ya Bu ya, sepulang sekolah.
Ya dari pulangnya itu bisa nyampe jam 3 sore. Nah disinilah ya hambatannya, karena anak-anak ada yang pulang sekolah yang tadi sudah saya ceritakan ya, ada yang kegiatannya ekstrakurikuler les di luar, les kemudian di luar. ada yang mengaji, ada yang membantu orang tua, seperti itu Ibu. Jadi kendalanya karena pulang sore, dan ya. anak-anak terbentur dengan kegiatan les juga ya tadi. Betul. Terus Bu Fitri ini ingin mengukur tingkat keberhasilan Bu Fitri dalam memotivasi siswanya untuk mengikuti ekskul itu bagaimana? Jadi untuk mengukur ini ya, anak-anak itu ya minimal ada di 75% lah sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya biarpun nanti juga harus diukur dengan prestasinya juga nih Bu ya. Setidaknya kalau mereka sudah masuk sekitar ya 70%-an gitu dari jumlah seluruh siswa di kelas saya, itu sudah suatu keberhasilan buat saya nih Bu ya. Saya berangkat sudah memenuhi syarat lah, memenuhi target gitu. Tinggal nanti dalam rangka upayanya adalah untuk meningkatkan bakat mereka untuk lebih digali lagi seperti itu. Jadi harapan keberhasilan Ibu memotivasi siswa untuk ikut ekskul itu sebesar 75% ya. Iya. Dari motivasi yang kurang dari skala 5 itu, setelah 75% itu diharapkan dari skala sampai 10 peningkatannya itu sampai skala berapa itu? Jadi kalau saya harapkan ya, karena anak saya masih di rank 5, nanti ketika saya sudah melakukan upaya dan anak-anak udah mulai termotivasi, itu saya mungkin di rank sekitar 8 lah kira-kira Ibu. Nah setelah anak-anak mendapatkan support dan mengikuti kegiatan ekskul ini sebagai ajang untuk memenuhi kebutuhan minat dan bakat mereka itu Ibu. Jadi mungkin saat ini mungkin baru 8 ya Bu ya, tapi kedepannya bisa nyampe 9, nyampe 10 gitu. Nah, untuk mencapai skala tersebut nih Bu, dalam melaksanakan rencana memotivasi siswa untuk mengikuti ekskul itu apakah ada kolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan orang lain seperti itu Bu? Ya betul Ibu, ada nggak, karena kegiatan ekstrakurikuler itu kan dikoordinatori oleh beberapa rekan guru gitu nggak, yang berkompeten dalam bidangnya gitu. Dan di lapangan saya akan berkoordinasi dengan koordinator sesuai dengan bidang kegiatannya, karena beliau yang lebih paham akan siapa-siapa saja yang mengikuti kegiatan, kemudian keaktifan mereka itu seperti apa gitu. Jadi saya akan memantau dan kerjasama dengan Bapak atau Ibu guru yang menjadi koordinator tersebut Ibu. Baik, jadi Ibu akan bekerja sama dengan rekan sejawat yang menjadi koordinator ekstrakurikuler di sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira nih udah nemu jalannya nih, kapan Ibu mau melakukan rencana aksi ini Bu? Ya, kalau bisa secepatnya Ibu ya, saya melaksanakan program tersebut. Jadi kalau bisa mungkin mulai minggu depan saya sudah melaksanakan dari pendataan, dan saya juga sudah mulai memantau ya, dengan koordinator ekskulnya di sekolah kami itu. Iya, berarti Ibu mau mulai kegiatan ini minggu depan nggih? Minggu depan insya Allah Iya. Ibu. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ini untuk mencapai 75% sampai ke skala 8 itu? Progresnya mungkin sekitar 3 minggu nopo Ibu, karena dalam kegiatan ekskul itu kan dalam 1 minggu ada yang dilaksanakan 2 kali gitu. Jadi untuk minggu ini insya Allah 3 minggu ini mungkin ya insya Allah udah terlihat nggak perkembangannya dari siswa saya dalam mengikuti kegiatan ekskul ini Bu. Sekitar 2 minggu ya Bu ya? 2-3 mingguan. 2-3 minggu. Wah, saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan perkembangan prosesnya ini Bu. Selanjutnya nih, kan tadi udah ngobrol-ngobrol ya, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil ngobrol kita hari ini Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, terima kasih sebelumnya ya bincang-bincang ini ya Bu ya. Rasanya saya itu lebih lega dan pikiran saya itu sudah tidak terlalu terbebani sekali seperti tadi ya, memikirkan anak-anak yang belum termotivasi, masih belum terbuka pikirannya, hatinya untuk mengikuti kegiatan ekskul yang sebenarnya banyak sekali pilihannya di sekolah ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah memberikan motivasi serta solusi untuk saya untuk mengatasi anak-anak saya seperti itu Ibu. Terima kasih kembali Bu Fitri karena sudah berkenan bercerita dengan saya. Sebenarnya
jawaban itu sudah ada di diri ibu sendiri, hanya ibu nggak yakin. Betul, Iya. kurang meyakinkan. Iya, saya hanya menggali dan bahwa itu Bu Fitri itu benar sebenarnya. Iya Bu, terima kasih sekali nih Ibu ya. Iya, semoga muridnya ibu bisa lebih termotivasi mengikuti ekstrakurikuler ya Bu ya. Iya. Sampai jumpa lagi 3 minggu, saya tunggu kabarnya, hasilnya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah saya siap untuk bertemu dan berbincang kembali dengan Ibu besok Iya, ya Ibu. terima kasih. Monggo Ibu. Kuliah gimana nih setelah tadi melaksanakan coaching dengan Bu Fitri, perasaannya gimana kuliah ini? Perasaan saya lega karena bisa membantu Bu Fitri, menemani ngobrol Bu. Iya. Terus menurut kuliah apa ya, harapannya itu terlaksana apa tidak Bu? Harapan yang kuliah harapkan kayak gitu. Beberapa harapan ada yang terlaksana Bu, tapi untuk yang mendengarkan penuh itu tadi saya sempat terjeda karena tadi ada suara azan, terus saya fokus ke azan sampai melupakan Bu Fitri di hadapan saya itu. Iya. Terus yang membuat kuliah ini menilai apa ya? Menilai kalau harapannya ini tercapai meskipun nggak semuanya tadi ya. Ini yang apa yang membuat kuliah itu menilai kalau itu tercapai seperti itu. Untuk berarti kan dua ibu ya, yang kehadiran penuh sama memberikan pertanyaan berbobot itu saya sudah tercapai. Kenapa? Karena di akhir pembicaraan saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Fitri tadi sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Fitri hadapi Bu. Begitu ya Bu Lia, ikut senang ya Bu Lia, berarti tadi Bu Fitri bisa menemukan solusinya sendiri. Terus di sini luar biasa sekali ya Bu Lia, bisa membantu Bu Fitri untuk menemukan solusinya sendiri. Tadi dari yang saya amati dari tadi itu alur tirta yang ada di coaching itu sudah terlaksana dengan baik seperti itu. Ada yang menanyakan tujuannya, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi, terus memberikan penekanan terhadap tanggung jawab. Itu tadi udah semua Bu Lia lakukan seperti itu. Selain itu juga komitmen tadi sudah ada di coachingnya. Terus apa ya, coaching. Terus di sini tadi Bu Fitri sebagai coach juga sudah menjawab apa namanya itu Bu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kuliah sampaikan kayak gitu kan ya. Terus di sini apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk melakukan coaching selanjutnya seperti itu? Apa yang akan untuk kuliah? selanjutnya itu saya perlu persiapan, mungkin waktunya agak diatur lagi ya Bu ya, agar saya bisa lebih mendengarkan dengan aktif. Karena tadi kan terjeda dengan suara azan ya Bu ya, sampai saya bilang fokus. Mungkin untuk coaching berikutnya mungkin bisa setelah waktu sholat, agar pas selama coaching itu tidak terjeda oleh waktu sholat Seperti itu. Terus yang akan ditingkatkan lagi tadi kan kayaknya benar kompetensi yang masih kurang apa ya tadi, yang tentang apa ya tadi, mendengarkan aktif itu. yang mendengar aktif. Berarti yang kuliah ingin tingkatkan kembali ketika coaching selanjutnya itu tentang mendengarkan aktif seperti itu. Betul. Terus di sini ya untuk kedepannya itu semoga kuliah bisa menggunakan ketiga kompetensi ya Bu, yang mungkin tadi kurang ditingkatkan lagi, yang sudah bagus ya dipertahankan seperti itu ya kuliah. Semoga kedepannya lebih lancar lagi, lebih bagus lagi seperti itu kuliah. Terima kasih kuliah sudah mengizinkan saya untuk melakukan supervisi seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu Tina.